Oke, selamat pagi Bapak dan Ibu. Oke, selamat bergabung di webinar TOEFL ITP Prediction Test for Educators yang diselenggarakan oleh Komunitas Pendidik Kelas Kreatif Indonesia di bawah Yayasan KKI bekerjasama dengan Ultimate Course. Saya Nisa dari Kelas Kreatif Indonesia akan menjadi moderator webinar hari ini. Webinar hari ini Bapak dan Ibu akan terdiri dari 2 sesi. Yang pertama adalah preparation course. Di sini Bapak dan Ibu akan mendapatkan tips dan trik mengenai TOEFL ITP dari para instruktur dari Ultimate Course, Bapak Edi dan Bapak Is. Kemudian akan dilanjutkan dengan simulation test, di mana di sesi ini Bapak dan Ibu akan menyelesaikan simulasi TOEFL ITP secara online selama 2 jam. Seperti yang disebutkan di awal kegiatan webinar, kegiatan webinar ini merupakan kolaborasi antara komunitas pendidik kelas kreatif Indonesia dengan Ultimate Course. Untuk mengenal lebih jauh komunitas pendidik kelas kreatif Indonesia, Bapak Dadan akan memberikan penjelasan mengenai profil KKI. Kepada Bapak Dadan, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Bu Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Nama dan wajahnya familiar ya. Karena ini sebenarnya sebagian besar adalah berasal dari komunitas pendidik kelas kreatif Indonesia. Apakah Ibu Bapak berada di WhatsApp grup IKM atau WhatsApp grup Public Speaking, English Club, dan Kelas Kreatif Indonesia itu sendiri. Terima kasih telah hadir di hari Sabtu ini. Semangat belajar. Saya yakin Bapak Ibu juga memiliki kesibukan mengisi raport atau menjelang kegiatan akhir tahun ya. P5 juga gitu. Tapi hari ini bisa menyempatkan untuk mengikuti sesi tips and trick dari Pak Edi dan Pak Is, termasuk nanti ada sesi simulasi mengikuti ujian TOEFL. Semoga nanti hasilnya maksimal dan memuaskan ya, sesuai target dari Ibu dan Bapak semua. Telah hadir di pagi ini Pak Edi. Selamat pagi Pak Edi. Ya, selamat pagi Pak Dadan. Ya, dan Pak Is juga. Selamat pagi Pak Is. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ya teman-teman untuk share informasi mengenal lebih dalam tentang Kelas Kreatif Indonesia. Apakah sudah terlihat di layar? Sudah, Pak. Sudah. Bu Nisa, mohon izin untuk membantu admit peserta ya? Yes, ya Pak. Oke, teman-teman, selamat datang di sesi TOEFL ITP Prediction Test for Educators. Kita hari ini ada 2 sesi ya, preparation course dan online simulation. Tadi di WhatsApp group sudah disampaikan kalau harus on cam. Jadi kalau misalnya on cam itu hanya untuk online simulation, kalau preparationnya boleh sambil lesehan, sambil menikmati sarapan tidak masalah gitu ya. Sesi kita adalah kolaborasi antara komunitas pendidik kelas kreatif Indonesia dengan Ultimate Course. Ini adalah program perdana, sehingga diharapkan nanti ke depannya kita ada kegiatan-kegiatan berikutnya ya, baik dengan Ultimate Course ataupun dengan lembaga-lembaga lainnya. Sehingga kita nanti bisa mengikuti tesnya atau tips dan triknya dari narasumber-narasumber yang mumpuni. Oke. Komunitas pendidik kelas kreatif Indonesia berada di bawah Kelas Kreatif Indonesia Foundation sejak 2023. Komunitas ini adalah sebuah personal learning community. Di dalamnya kita ada learning partners yang terdiri dari guru-guru, dosen, dan pemerhati pendidikan, ibu rumah tangga, dan siapapun yang berminat atau concern di bidang pendidikan boleh bergabung di komunitas ini. Berdiri tahun 2008 dengan nama Education Development Project, kemudian 2018 menjadi Kelas Kreatif, dan 2020 sampai dengan hari ini menjadi Komunitas Pendidik Kelas Kreatif Indonesia. Visinya adalah pengembangan profesional secara informal. Kita semua berada di WhatsApp group ya, Ibu Bapak, sehingga bisa terkoneksi satu dengan yang lainnya, guru-guru yang ada di Aceh sampai dengan guru-guru yang, educator yang ada di Aceh sampai dengan yang ada di Papua. Kemudian harapannya kita semua menjadi lifelong learner, karena banyak program-program yang kami fasilitasi memberikan kesempatan kepada Ibu dan Bapak untuk berkembang secara profesional dan personal juga, termasuk yang hari ini.
Oke, ini adalah pengurus Yayasan Kelas Kreatif Indonesia, Ibu Nisa yang menjadi moderator hari ini adalah salah satu pengurusnya juga. Kemudian ada rekan-rekan juga yang mengikuti hari ini sebagai peserta adalah bagian dari pengurus juga. Nah, apa sih kegiatan kita berikutnya? Alhamdulillah kita sudah melakukan MOU dengan British Council. Jadi British Council, maaf. Jadi ibu bapak yang berada di MGMP SMP nanti boleh kontak saya, admin yang ada di Kelas Kreatif Indonesia untuk bisa bekerja sama karena ini adalah program berkelanjutan mulai bulan Juni sampai dengan bulan Desember. Kita akan melakukan kolaborasi dengan MGMP Bahasa Inggris jenjang SMP. Kemudian pada saat ini kita ada kerjasama juga dengan Universitas Negeri Semarang untuk program pengabdian pada masyarakat. Kalau ini khusus untuk guru bahasa Inggris SMA. Ini sudah berjalan dari minggu kemarin. Kemudian di minggu depan ini adalah minggu terakhir ya, Ibu Bapak, minggu depan adalah minggu terakhir sebelum kita liburan. Karena libur akhir tahun kita juga perlu istirahat. Jadi ada dua kegiatan yang akan dilakukan. Yang pertama public speaking for educators. Judulnya menarik ya, karena konsepnya itu lebih diskusi nanti. Ask Me Anything, ngobrol seru tanpa ragu. Jadi silakan boleh bergabung hari Kamis pukul 19.30. Kemudian nanti hari Jumatnya kita ada FGD kembali, implementasi kurikulum merdeka yang ke-22 dengan topik effective teaching. Nah, setelah kegiatan ini kita istirahat dulu, WhatsApp group kita tutup dulu chatnya, kemudian nanti kita akan mulai lagi di bulan Agustus atau awal Agustus. Itu saja sedikit perkenalan terkait kelas kreatif dan kegiatan-kegiatan yang sedang dan akan dilakukan oleh Kelas Kreatif Indonesia. Terima kasih Ibu Bapak, semangat mengerjakan tes dan semoga hasilnya memuaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dadan. Semoga informasi yang disampaikan Pak Dadan barusan mengenai KKI dapat menambah semangat Bapak dan Ibu untuk terus berkembang bersama KKI. Selanjutnya kita akan memulai sesi pertama, tapi sebelumnya perkenankan saya untuk membacakan CV para founders dari Ultimate Course yang hari ini berkesempatan untuk berbagi mengenai tips dan triks dengan kita semua ya. Oke. Oke, baiklah. Sebelumnya, yang pertama perkenankan saya memperkenalkan Bapak Edi Suhendra, instruktur dan founder dari Ultimate Course. Bapak Edi memegang degree gelar Bachelor of Chemical Engineering dari Universitas Indonesia. Sebelumnya beliau merupakan Junior Project Engineer di PTR Liquid Indonesia, kemudian bertugas sebagai WCST at Total ENP Indonesia, dan menjadi Field Supervisor di PT Intermega Sabako Indonesia, kemudian merupakan private teacher di Ruang Guru Indonesia dari 2017 sampai hari ini apa ya 2023. Dan merupakan independent private tutor for English, Math, Chemistry, and Physics dari 2015 hingga sekarang. Dan saat ini beliau juga merupakan English as Foreign Language Tutor at Kumon, sampai 2020 kemarin. Dan saat ini beliau merupakan tutor untuk kelas Speaking, IELTS, TOEFL, ITP di Ultimate Course dari 2020 hingga hari ini. Life motto dari Pak Edi adalah katanya, if you can't stand the fatigue of study, you will feel the poignant of stupidity, katanya dari Imam Syafi'i. Narasumber kita yang kedua hari ini adalah Bapak Edi, Bapak Is. Oke, maaf, the instructor hari ini juga adalah Bapak Is Mianto, merupakan juga founder dari Ultimate Course. Beliau memegang gelar Bachelor of Chemical Engineering dari Institut Teknologi 10 November Surabaya. Sebelumnya beliau merupakan Scientist Chemist at PT Halliburton Indonesia, kemudian juga merupakan Senior Lab Tech juga di Halliburton tapi di Brunei, kemudian merupakan Senior Lab Tech di Halliburton Australia, kemudian merupakan tutor di Kumon, English as Foreign Language,
dan merupakan independent private tutor for math, physics, biology, and English hingga hari ini. Dan di Ultimate Course bergabung dimulai dari 2020 hingga hari ini merupakan tutor untuk speaking TOEFL ITP. Oke, demikianlah kurikulum vitae dari Bapak Edi dan Bapak Is yang hari ini akan berkesempatan membagikan tips dan trik berkaitan dengan ITP TOEFL. Setelah presentasi dari Bapak Edi dan Bapak Is, nanti kita akan melakukan simulasi. Sebelum simulasi akan ada instruksi dulu, oleh karena itu ada baiknya Bapak dan Ibu mempersiapkan waktu sebelum simulasi berlangsung, karena simulasi akan berlangsung selama 2 jam. Oke, nah untuk mempersingkat waktu kepada Bapak Is dan Bapak Edi, waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Nisa atas perkenalan singkatnya. Ini sebelumnya mohon maaf karena saya tidak pakai background ya. Agak beda sendiri, bukan spesial nih karena memang tidak bisa diaplikasikan karena memang jadi aneh nanti. Oke. By the way, seperti yang tadi Bu Nisa sampaikan sebelumnya, bahwasanya sebelum kita melaksanakan simulasi, kita akan ada namanya workshop. Workshop di sini kita berupa discussion sih, lebih ke discussion karena kita sudah punya data common problems yang Bapak dan Ibu sekalian hadapi di TOEFL ITP, dan nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Baik, saya izin share screen ya Bapak dan Ibu ya. Ya, anyway, welcome Ultimates. Ultimates itu adalah sapaan buat kita kepada peserta Ultimate Course ya. Jadi ini adalah sesi workshop seperti yang saya katakan tadi. Bapak dan Ibu dapat melihat di screen atau layar bahwasanya bakal ada 4 segmen. Yang pertama itu adalah pengenalan sedikit dengan TOEFL ITP. Walaupun memang saya yakin Bapak dan Ibu sudah familiar sebagian besar dengan TOEFL ITP, tapi ada juga beberapa yang masih belum pernah melaksanakan tes TOEFL ITP. Makanya saya kira ini masih diperlukan untuk ada sedikit pengenalan tentang TOEFL ITP. Yang kedua adalah common problems atau masalah-masalah umum yang sering Bapak dan Ibu temukan berdasarkan dari data Bapak dan Ibu pada saat mengisi registration form di Google Form-nya. Jadi kita olah sehingga kita menemukan 3 common problems yang ada di TOEFL ITP. Kemudian yang ketiga itu adalah sesi discussion, nanti ada practice session, dan kita open discussion berikut tips and tricks-nya. Begitu, dan yang terakhir nanti akan ada reflection, class reflection dan feedback. Mudah-mudahan dalam waktu setengah jam ke depan kita bisa membahas keempat segmen ini ya Bapak dan Ibu ya. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung saja ke segmen pertama, yaitu what is TOEFL. Jadi TOEFL itu kepanjangannya adalah Test of English as a Foreign Language ya. Bapak dan Ibu ya kita tahu bahwasanya pronunciation-nya itu adalah TOEFL. Lebih spesifiknya kita itu adalah TOEFL ITP dalam hal ini Bapak dan Ibu. Jadi mungkin bagi sebagian orang masih belum familiar dengan istilah TOEFL, dengan jenis-jenis TOEFL ya. Jadi ada TOEFL ITP, itu adalah institutional testing program yang kita akan laksanakan sekarang, yang dulunya itu adalah namanya TOEFL PBT atau paper based test. Kalau sekarang namanya TOEFL ITP. Kemudian ada lagi namanya TOEFL IBT atau Internet Based Test. Nah, kalau untuk TOEFL ITP itu biasanya skala diterimanya itu maksudnya yang menerima itu biasanya skup atau lingkup nasional atau beberapa negara-negara saja seperti negara Asia Tenggara mungkin atau negara Asia Timur. Tapi kalau TOEFL IBT itu dia setara dengan IELTS yang hampir seluruh dunia yang berbahasa Inggris atau bahkan yang negara non berbahasa Inggris juga menerima TOEFL IBT gitu. Dan TOEFL ITP sendiri itu merupakan tes proficiency test, English proficiency test yang dikeluarkan oleh ETS, Educational Testing Service gitu ya, yaitu lembaga yang resmi mengeluarkan tes TOEFL berpusat di
Princeton US ya, atau Amerika Serikat. Jadi Bapak dan Ibu kalau memang ingin mengambil tes resmi, pastikan bahwasanya ada logo ITS-nya Bapak dan Ibu. Itu adalah yang resmi gitu ya. Kalau tidak salah itu harganya sekitar 500 sampai 600.000. Dan sekarang sudah banyak penyelenggara yang mengadakan online gitu ya, atau saya lupa itu istilahnya, itu kita bisa online via Zoom kayak seperti ini, dan nanti memang agak sedikit ribet secara teknis, tapi itu bisa dilakukan gitu. Dan semenjak pandemi mereka membuka servis seperti ini gitu ya. Itu dia pengenalan sedikit tentang TOEFL-nya. Bapak dan Ibu sekalian pasti sudah familiar ya dengan apa saja yang diujikan pada TOEFL ITP. Ada 3 hal, yaitu yang pertama adalah listening skill-nya kita, kemudian kemampuan grammar dalam bentuk structure and written expression. Yang ketiga itu adalah kemampuan membaca atau reading skill, atau kita bisa bilang reading comprehension skill. Yang pertama itu listening comprehension ini bertujuan untuk mengukur kemampuan seseorang dalam bahasa Inggris secara lisan. Artinya kita memahami ketika orang berbicara, kita bisa memahami, bahkan untuk advance levelnya itu kita bisa merespon dengan speaking ya. Kemudian jumlah soal dari listening comprehension ini ada 50 soal, dan dalam waktu sekitar 30 sampai 40 menit tergantung dari audionya, lama audionya gitu. Jadi listening ini terdiri dari 3 bagian, yaitu percakapan pendek atau short conversation, kemudian long conversation, kemudian ada yang namanya long talks atau monolog tapi dia panjang seperti kuliah gitu ya. Yang kedua itu ada structure and written expression, yang sebenarnya ini adalah tentang pemahaman kita tentang grammar, yang dalam wujud ada 2 hal gitu ya, dibagi menjadi 2 bagian, yaitu structure dan written expression. Kalau structure itu adalah menemukan fill in the blank lah, kita bisa bilang menemukan jawaban yang benar gitu, dari nanti ada kalimat rumpangnya dalam bahasa Indonesianya kalau tidak salah, itu nanti kita harus memilih satu jawaban yang benar sehingga kalimat tersebut sempurna gitu ya. Sedangkan yang written expression itu adalah error analysis atau finding error lah, kita bisa bilang. Kita menemukan yang mana yang salah dari kalimat tersebut. Nah, jumlah soalnya ada 40, waktu pengerjaannya hanya 25 menit. Nah, bagi banyak orang, structure and written expression ini merupakan session atau section yang paling menantang karena waktunya sangat singkat. Kemudian ada beberapa soal yang sangat challenging gitu ya. Jadi kita butuh beberapa menit untuk menganalisis soalnya gitu. Dan memang kemampuan grammar kita sangat diuji di sini. Dan yang terakhir itu adalah reading comprehension section yang terdiri dari 50 soal. Waktu pengerjaannya 55 menit. Seperti itu Bapak dan Ibu. Itu dia. Nah, ini adalah tabel konversi dari TOEFL ITP ya untuk skornya. Bapak dan Ibu bisa melihat bahwasanya section 1 itu adalah listening, section 2 itu adalah structure and written expression, section 3 itu adalah reading. Nanti Bapak dan Ibu bisa memperkirakan kalau misalnya saya menargetkan untuk mendapatkan skor 550 gitu. Berarti Bapak dan Ibu harus benar 37 soal ya, 37 soal untuk semua, untuk masing-masing. Kayak untuk 37 soal untuk listening, 37 soal benar minimal untuk structure and written expression, dan 37 soal yang benar untuk reading. Kalau misalnya 500 berarti 29 soal masing-masing. Seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi ada baiknya Bapak dan Ibu juga familiar dengan tabel konversi sehingga akan lebih mudah secara teknis dan lebih jelas visi dan misinya gitu ya. Jadi ketika 29 harus benar, apa yang harus dilakukan itu. Seperti itu. Ini bisa dilihat tabel, masih tentang tabel konversi. Dan itulah dia sedikit perkenalan tentang TOEFL ITP ya. Kemudian segmen kedua yaitu tentang common problems in TOEFL ITP based on survey yang kita dapat dari Bapak dan Ibu ya, dari respon Bapak dan Ibu. Setelah kita olah dari 141 responden, kita
bisa menyimpulkan, kita bisa melihat bahwasannya ada 3, ya ujung-ujungnya memang ya 3 segmen tadi ya, 3 section tadi, yaitu listening, reading, dan structure. Tapi di sini kita menemukan bahwasannya listening itu 29,1%. Jadi sebagian besar Bapak dan Ibu merasa bahwasannya listening itu adalah part atau bagian yang atau section yang paling challenging atau yang paling menantang gitu ya, yang mungkin skornya agak susah dinaikkan atau bagaimana seperti itu. Kemudian yang kedua itu adalah reading section dan ketiga adalah structure. Nah, jadi berdasarkan ini nanti setelah ini kita akan membahas beberapa soal sampel question samples ya, beberapa sampel soal yang kita kira menarik untuk dibahas gitu ya, sehingga kita bisa juga memberikan tips dan triksnya secara umum maupun secara teknis pada saat pengerjaan soalnya. Jadi nanti diskusinya secara terbuka, mohon untuk Bapak dan Ibu lebih proaktif ya untuk responsif sehingga workshop ini berjalan dengan lebih interaktif lagi dan lebih menarik lagi gitu. Itu sih untuk survei resultnya. Jadi kita fokus ke 3 hal ini. Yang pertama kita akan nanti ngebahas tentang beberapa soal tentang listening, beberapa soal tentang reading, dan beberapa soal tentang structure and written expression. Baik, langsung saja kita ke sesi discussion, practice session, dan discussion tips and tricks-nya. Karena ini adalah workshop, jadi kalau workshop itu kan biasanya ada praktek ya, dan involves peserta gitu ya. Jadi interaksi. Untuk listening dan reading nanti akan dijelaskan oleh Pak Is, dan nanti saya akan menjelaskan untuk structure and written expression. Untuk Pak Is, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Pak Edi. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kita mulai aja ya, berdasarkan survei yang kami dapat kemarin, memang salah satu yang paling menantang lah bisa dibilang itu adalah masalah listening ya. Berdasarkan survei juga, kayaknya Bapak Ibu juga merasa sedikit merasa kesulitan gitu untuk menjawab ini. Jadi ini pasti menarik ya. Oke, saya ulang lagi. Untuk listening comprehension itu terbagi dari 3 tadi, seperti yang Pak Edi bilang. Yang pertama ada atau biasanya disebut part A atau part A, itu adalah tentang short dialogue. Nah, untuk itu mari kita Bapak Ibu sekalian kita coba ya menjawab salah satu soal di antaranya. Kemudian untuk lebih menariknya saya enggak sih kalau listening saya tidak memberikan waktu yang lama ya untuk merespon ini, biar sesuai sama kondisi sebenarnya. Jadi itu sekitar cuman berapa 10-15 detik aja sebelum ke soal berikutnya. Jadi nanti mohon Bapak Ibu untuk mencoba untuk menjawab ini. Setelah itu kita akan membahas kira-kira Bapak Ibu kesulitannya di mana. Kemudian kita bisa memberikan penjelasan ya, tips atau trik yang sebaiknya gimana kalau kita menghadapi soal semacam itu. Baik, kita bisa mulai. Bapak Ibu siap untuk soal yang pertama, Pak Edi, boleh? Waktunya saya kasih sebelum itu ada beberapa general strategis ya, atau beberapa strategi umum yang bisa kita terapkan. Nah, yang pertama adalah kita sarankan kalau misalkan kita ada waktu ya, untuk sebelum audionya dimulai, kita usahakan untuk membaca pilihan jawaban sebelum mendengarkan sambil memperkirakan kira-kira nanti pertanyaan itu tentang apa. Jadi misalkan kan ada untuk TOEFL ITP hampir bukan semuanya sama. Kita hanya pilihan ganda dengan pilihan A, B, C, D, hanya 4 pilihan ya. Dan itu Bapak Ibu bisa baca dulu misalkan di jawabannya ada pukul 11, pukul 12. Oh, berarti pertanyaannya kurang lebih tentang waktu. Misalkan itu. Nah, dari pilihan jawaban itu kita bisa mengantisipasi kira-kira soalnya nanti tentang apa. Itu salah satu triknya. Kemudian yang kedua, ini juga kita juga harus hati-hati, dan itu mudah-mudahan bisa menjadi bekal kita ya, karena tidak semua kita mempunyai kemampuan listening yang mumpuni gitu ya, terutama untuk native speaker, karena yang mungkin expose dengan native speaker agak kurang. Nah, ada beberapa tips yang bisa kita lakukan di TOEFL ITP ini, yaitu kita harus menghindari bunyi yang sama. Maksudnya bunyi yang sama ini adalah yang dibacakan sama jawabannya. Kalau misalnya ada yang sama, kita harus curiga. Biasanya justru itu yang salah. Nah, kemudian jawaban yang
yang benar biasanya tidak dalam bentuk kata-kata yang sama persis gitu. Justru kata-kata yang berbeda yang biasanya merupakan sinonim atau kesamaan atau paraphrase-nya. Paraphrase ibu-ibu, saya ulang lagi ya, mungkin yang belum familiar, paraphrase itu adalah frasa yang arti dan artinya sama gitu dengan yang dimaksud. Jadi kita harus mempersiapkan itu. Kemudian yang ketiga, jangan terpaku dengan soal yang terlewat. Nah, ini sering banget untuk soal-soal yang sulit, kita biasanya penasaran atau kita hampir bisa ngejawab gitu ya. Kita kadang penasaran, wah ini apa ya? Sementara mereka tidak akan mengulang audionya lagi. Jadi saran saya kalau Bapak Ibu udah selesai waktunya itu, udah ditembak aja karena tidak ada pengurangan nilai dan kita langsung fokus ke pertanyaan berikutnya. Kalau sampai kita penasaran, biasanya justru soal yang berikutnya malah kita lepas juga gitu. Sayang banget gitu ya. Itu yang jadi harus mudah move on ya Bapak Ibu. Kalau misalkan sudah selesai, ya sudah langsung ditembak atau kita lanjut ke fokus ke audio yang berikutnya untuk soal yang berikutnya. Kemudian yang keempat ini juga saran ya, latihan untuk multitasking, melihat pilihan jawaban sambil mendengarkan. Karena bagi sebagian orang, kemampuan multitasking ini memang keuntungannya adalah kita bisa bersamaan gitu, mendengarkan sambil memilih jawaban. Itu juga salah satu alternatif buat kita ya. Oke, saya pikir itu dulu. Tadi ada Bapak Ibu mau nanya pertanyaan ya, jawabnya ada di manakah? Oke, jadi jawabannya Bapak Ibu ini sendiri aja ya. Nanti saya tanya mungkin siapa yang jawab A, siapa yang jawab B, kemudian apa alasannya gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Pak Is, mungkin ya bisa langsung di chat box aja kali ya. Oh, atau bisa langsung di chat box. Oh ya, silakan ya. Enggak apa-apa, nanti dari situ saya bisa kenapa jawab A, kenapa jawab B gitu ya. Oke, boleh Pak Ed. Terima kasih. Gimana Pak Ed, bisa mulai aja? Oke. Mari Bapak Ibu siap-siap ya, saya nggak menunggu waktu, mungkin sekitar 10 detik kan, habis itu saya langsung bahas, langsung Bapak Ibu jawab di chat box, kemudian kita bahas. Silakan Pak Ed. Ini soal yang pertama tentang short dialogue ya. Oke, silakan Pak Edi. Langsung saja di itu. Suaranya kedengeran? Belum mulai. Belum ada suara, Pak. Belum. Number 3. Has your family been in business for quite some time? No, the family business was just established last year. What does the woman say about the family business? Pak Ed, maaf, kayaknya yang satunya deh. Audionya agak keliru itu yang family business. Mungkin soal yang berikutnya, mohon maaf. Gimana ya? Atau saya yang play aja Pak Ed mungkin? Boleh. Oke ya, sebentar ya. Oke, kita mulai lagi ya. Tapi share sound ya Pak Ed ya? Atau saya yang display aja ya? Boleh. Begini aja, ini soalnya saya copy paste ke chat box. Oh, itu boleh juga. Sorry. Jadi Pak Is nanti yang itu ya. Oke. Iya. Ya. Oke ya, Bapak-bapak siap ya? Saya coba sebentar. Share sound. Oke. Di share sound, guys. Ya, yang pertama seperti ini. Number 3. Has your family been in business for quite some time? Maaf. Yang ini, Bapak. Ya. Do you think Ron Rogers will be elected? Well, it's not completely impossible. What does the woman imply about Ron?
Kita tunggu sampai selesai Do ya. you think Ron Rogers will be Okay. elected? Well, it's not completely impossible. Oke, terima kasih Bapak Ibu ya. Terima kasih. Oke. Ya, alhamdulillah kayaknya pada banyak yang benar ya. Ini di sini pada jawab D, tapi ada sebagian juga yang jawabnya C. Kita coba menganalisa soalnya ya. Sebentar. Iya. Oke. Oke, dari situ kita bisa melihat ya pilihan pilihan jawaban yang di situ adalah yang pertama adalah he'll definitely be elected. Yang B adalah the reflection is not complete. Kemudian ada she has high hopes for his sins, and yang D adalah it may happen ya. Ini yang menarik karena apa? Di situ jawaban yang benar justru tidak mengandung apa yang ada di audionya ya. Jadi it may happen tuh sama sekali nggak ada di situ. Ya, nggak ada kata-katanya sama sekali nggak disebutin, tapi justru itulah jawaban yang benar. Dan di sisi lain yang di situ adalah highly possibility sebentar saya ini tadi itu ya jadi itu kan tadi tentang seberapa kemungkinan gitu ya. Itu kalau di sini itu tentang ini dia sebentar. Oke, itu sebentar. Kurang lebih ya tentang he's not completely impossible. Ada he's not yang berarti di situ adalah negatif, dan completely impossible. Ada not sama impossible. Nah, ada double negatif di situ. Nah, kita harus hati-hati dengan ekspresi double negatif. Sebenarnya kalau double negatif itu artinya apa? Positif kan? Berarti jawaban benar adalah biasanya adalah yang positif. Nah, sementara yang di situ adalah definitely itu malah salah, yang ada high itu juga salah. Kurang lebih seperti itu ya Bapak-bapak ya. Ya, alhamdulillah tadi banyak yang benar. Mungkin yang jawab C karena di situ ada high juga di situ ya, ada chance, possibility juga sama, tapi ternyata yang dimaksud ya, tapi di situ yang bilang adalah she. Nah, she ini adalah berarti orang yang pertama. Orang yang pertama ngomong tadi justru yang nanya gitu. Jadi yang punya high hope for his chance itu bukan yang menyatakan itu bukan yang perempuan, tapi yang yang kedua ya. Jadi yang laki-lakinya yang bilang seperti itu. Jadi bukan she-nya. Jadi mungkin itu yang mengecoh ya Bapak Ibu sekalian. Kita harus hati-hati walaupun ini benar ya, has high hopes for his chance itu benar, tapi di sini subjeknya adalah she. Sementara she itu adalah orang yang nanya tadi. Jadi malah dia yang nggak tahu gitu. Yang disebutin dalam pertanyaan itu adalah tadi Ron Rogers. Ron Rogers adalah seorang laki-laki, berarti kata pronunciation seharusnya he. Kalau seandainya yang C itu he has high hopes for his chances, nah itu baru benar. Itu aja Bapak-bapak ya. Hati-hati dengan jebakan-jebakan yang ada di soal-soal TOEFL ITP. Saya pikir begitu ya Pak Edi, kita bisa ke soal yang berikutnya ya, saya pikir. Oke, sebentar. Itu tadi sebelum ini berarti atau sudah? Pak Edi boleh kopas lagi ya yang soal yang berikutnya. Yang itu boleh. Iya, banyak yang terkecah ya. Sambil nunggu Pak Edi. Ya, nah itu yang. Oke ya, Bapak dan Ibu, kita untuk soal yang berikutnya ya. Siap ya Bapak Ibu, kita mulai. Number 3. Has your family been in business for quite some time? No, the family business was just established last year. What does the woman say about the family business?
Pak Is, itu sepertinya soalnya beda ya. Oh, oh, bukan yang itu Pak, yang sebelumnya mohon maaf. Ya, Pak Edi bisa soal yang Optionnya mana Pak? sebentar. Apakah opsinya sudah di display? Soalnya Sebentar ya yang Bapak Ibu, kita akan coba dulu perbaiki soal yang seharusnya ya Pak. Mangga Pak, Ya. silahkan. Pak Saya Edi, delete dulu ya Pak ya, yang Oh, ya, soal ya. ini biar tidak membingungkan. Oke ya, Bapak Ibu boleh sekarang untuk yang soal yang itu. Oke ya, Yang barusan ini Pak, yang di display di Ya. chat box. Oke. silakan. Pak Is, itu soalnya belum. Oh, udah. Sorry. Sudah dari Number 3. Has your family been in business for quite some time? No, the family business was just established last year. What does the Uh, woman say about the Pak Is, family mohon maaf. business? Itu soalnya masih belum ada. tadi yang it's aja mana tadi ya? Oh, udah Posisi. di-delete. Ini Udah di delete Pak Is. Oh, udah di-delete. Ya, silakan Ini- Pak Edi. it is a surprise that he was prepared. B, Iya. he was not ready as usual. Itu soalnya Pak, yang jawabannya. Apakah Oke. itu benar? Soal dan jawabnya beda. Iya. Pak Edi bisa di itu lagi Pak Edi? Yang tadi itu yang elected tadi Pak Is, yang Yang- mana? Yang it's apa yang jawabannya adalah it's a surprise. Oh, Sudah oke. Pak? Sorry. Sudah. Maaf. Ini surprise Maaf. itu salah. Itu Ya, salah Pak. Yang satunya ya betul. Mohon maaf. Yang Yang elected. He'll definitely. Loh, tadi Ya, udah betul, Pak. betul. Business. Oh, tadi udah ya. Oh, Ah, Oke, kita ulangi lagi aja ya. Yang mana Pak Is? He'll definitely. Oh, tadi sudah kan? Oh, berarti yang itu ya? Udah ya? Berarti ininya berarti yang beda. Audionya. Yang Ya. yang Audionya untuk jawab pilihan jawaban yang A, it is a surprise that he was prepared. B, he was not ready as usual. C, he prepared a really big surprise. And D, his strong preparation came as no surprise. Audionya Pak, tinggal Oke. audionya. Oke. Oke ya. Maaf, Oke. pilihan jawabannya belum ada ya. Boleh Ya, di-verify Do you think Ron Rogers Atau will be langsung aja Pak Is ke ini aja Pak Is ke long talk aja biar Apa long talk karena aja waktunya ya? terbatas Ya, ya. mohon maaf ya Bapak Ibu. Ada kesalahan teknis. Bapak, Iya, iya, Langsung ke long Mau- talk aja ya. Pak Is atau Saya saya aja. mau sharing? Kita lanjutkan aja ya Bapak Ibu. Jadi dari listening itu kemarin juga ada calon peserta ya Bapak Ibu yang menanyakan untuk yang part B sama part C itu biasanya yang panjang itu kesulitan gitu. Nah, sekarang kita coba untuk mengerjakan soal yang itu ya. Oke. Nah, ini jawabannya ya, kita mulai ya. Kayaknya waktunya sangat singkat ya. Bapak Ibu siap ya, langsung nanti dijawab A, B, 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa gitu ya. Kita mulai dari sekarang. Talk 1. Questions 1 through 4. Listen to a talk by a librarian. Hello and welcome to the library. I'm Ms. Martin, the assistant librarian, and this is the library orientation tour for new graduate students in the business department. If you are not a newly admitted graduate student or your major is not business, then you are in the wrong place. Now let's get started. I'm sure you understand that as graduate students, you'll be required to do a tremendous amount of research. Here at the library, we try to make this process as easy as possible for you. The library is open for extensive hours, from 7 a.m. until midnight 7 days a week, so that you'll have access to library research facilities almost any time that you want. During final exam week, the library is open 24 hours a day, and there are library staff members available to help you whenever the library is open. During this tour, we will be concentrating on 2 areas of the library. The first area is the computerized search facilities, which are located on the 2nd floor of the library. On the computer systems located in this area,
You can conduct computer searches for books as well as articles in magazines, newspapers, and journals. On the floor above the computer area are reference materials devoted specifically to business. In this area, you can find references for books and periodicals related to business and annual reports on major corporations. Now that we have completed this little introduction, we're ready to start the tour. Please follow me. Number 1. Who is Ms. Martin talking to? Number 2. What are the library's hours during final exam week? Number 3. What 2 areas will the tour concentrate on? Number 4. What are the students probably going to do next? Oke ya. Wow. Terima kasih Bapak Ibu. Jawabannya banyak sekali. Oke. Wah, ini seru ini kayaknya. Oke, kita mulai aja ya. Yang pertama. Jadi pertama yang kita perhatikan untuk yang long talks atau long dialogues itu urutan pertanyaannya sesuai dengan apa yang diomongkan gitu ya. Jadi pertanyaan yang pertama itu pasti tentang apa yang disampaikan di awal. Pertanyaan yang kedua itu yang berikutnya, begitu seterusnya sampai yang terakhir. Itu yang mungkin salah satu yang bisa kita terapkan ya. Jadi nggak mungkin soal nomor 4 itu menanyakan yang bagian atas itu nggak mungkin. Selalu berdasarkan urutan apa yang diomongkan. Itu dulu yang pertama. Kemudian kita lihat jawaban di sini ya. Untuk yang pertama itu tadi memang di awal itu biasanya adalah ide utama dari suatu long talks atau misalkan long dialogues. Jadi kita harus benar-benar pay attention di awal-awal itu. Jadi seperti yang tadi disebutkan ya, Miss Martin lagi dia memperkenalkan diri gitu sebagai seorang librarian, dan ini buat siapa gitu ya. Maka dia menyebutkan di situ, this is for a graduate student in business ya. Itu ada graduate, ada business. Nah dari situ kita bisa menyisir ya. Misalkan kalau other librarians kayaknya nggak mungkin. Kemudian undergraduate juga nggak mungkin karena di situ disebutkan graduate student. Kemudian di situ ada nyebutin bisnis juga, tapi di sini ada bisnis nah ini ada note ya di situ ya. Jangan kita harus teliti karena di situ ada note-nya. Nah kalau yang note berarti kan yang bukan ya, berarti yang padahal yang sebagai sasarannya adalah graduate business students. Maka jawabannya adalah yang D. Itu yang untuk yang nomor 1 ya. Kemudian yang 2. Itu juga di urutan yang berikutnya, setelah memperkenalkan itu, kemudian si librarian tadi, Miss Martin-nya juga menceritakan gitu, bahwa ini bukanya pada hari biasa, pukul 7, tutup sampai pukul 7, kemudian, bukanya dari pukul 7 AM sampai midnight. Nah, kita agak terjebak di situ, padahal setelahnya dia bilang, kecuali untuk final exam, it is open 24 hours. Nah, itu kata kuncinya di situ, open 24 hours during the final exam. Berarti walaupun di situ disebutkan juga pukul 7 atau juga until pukul midnight gitu, tapi jawabannya bukan itu karena itu yang di hari biasa. Jadi seperti itu ya Ibu-ibu ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ada beberapa informasi yang diberikan, tapi bisa jadi yang ditanyakan hanya salah satu di antaranya. Jadi kita mesti harus cermat. Kemudian pertanyaan-pertanyaan di bagian C ini itu biasanya tentang apa dan siapa, tempatnya, kemudian bagaimana suatu kejadian, juga kalau misalkan ada angka-angka yang entah itu waktu, jumlah, dan lain sebagainya. Jadi kita harus begitu tentang itu kita harus pay attention.
Oke, yang ketiga itu juga merupakan apa yang diomongkan di yang berikutnya. Setelah yang pertama tentang tujuannya, kemudian waktunya, kemudian berikutnya adalah apa yang akan kita kunjungi pada saat ini. Nah, di situ si Miss Martinnya menyebutkan yang pertama adalah di komputer area, yaitu di lantai 1, dan dia di situ ada ini. Kemudian kita ke lantai 2, di situ merupakan bisnis area dan seterusnya. Nah, jadi jawaban yang benar adalah yang A, yaitu computer area and business material. Walaupun di dalam situ juga menyebutkan ada di sini ada magazine, ada newspaper, di sini juga ada tentang kayak yang bisnis juga ada, kemudian juga menyebutkan tentang first floor and second floor. Tapi bukan itu yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah bagiannya apa aja. Jadi itu ya ibu-ibu, bapak-bapak, kita harus hati-hati dengan pertanyaannya itu sebenarnya spesifik ke yang mana. Nah, kemudian yang keempat itu juga ada di bagian yang terakhir dari long talks-nya itu. Di situ kan disebutkan, now that we have completed this little introduction, we are ready to start. Nah, we are ready to start the tour. Dari situ kita bisa ngelihat jawab, tapi kayaknya bapak-bapak jawabannya rata-rata benar deh yang itu. Iya, rata-rata hampir semuanya benar ya. Oh, tapi masih ada yang ngejawab C. Ya, kurang lebih seperti itu untuk yang long talk ya. Oke, kita lanjutkan kayaknya ya. Kita masuk ke reading ya, Bapak Ibu. Talk 1. Oops. Questions 1. Nah, kita masuk ke reading comprehension. Ini juga salah satu yang Bapak-bapak tanyakan ini kenapa. Memang kalau untuk reading comprehension itu memang vocabulary-nya udah advance ya. Tidak, bahkan beberapa vocabulary itu sangat-sangat asing dan jarang digunakan. Tapi sebetulnya ada beberapa tips ya Bapak Ibu-ibu untuk mengantisipasi atau mendapatkan sebetulnya apa sih yang dimaksud. Yang pertama ya, kita coba ke strategi kita. Yang pertama adalah jangan buang waktu terlalu lama untuk membaca teks bacaan. Ini kenapa? Kita harus paham biasanya untuk reading comprehension itu ada 5 bacaan. Dan masing-masing bacaan itu terdiri kurang lebih 10 soal. Jadi total ada 50. Waktu yang diberikan adalah 55 menit. Jadi kurang lebih satu soal itu hanya 1 menit, Bapak Ibu. Jadi kita harus memperhitungkan untuk satu soal jangan lebih dari 1 menit. Kemudian karena kita juga tahu kalau misalkan jawaban itu nilainya sama. Jadi kita kalau misalkan ada yang soal, Bapak Ibu langsung move on aja. Kalau misalkan kita udah spend lebih dari 1 menit, berarti kita harusnya udah tinggalin aja. Kita ngerjain soal yang lain. Kita harus fokus sama waktunya. Kemudian jangan buang waktu terlalu lama untuk membaca teks bacaan. Ini beberapa tips yang diberikan adalah yang pertama adalah kita ke soalnya dulu. Nah, dari soalnya itu kita bisa baru mencari jawaban di bacaannya. Karena kalau misalkan kita membaca dengan detail itu akan sulit. Tapi sebelumnya ada baiknya juga kita melakukan skimming dulu ya, skimming and scanning. Skimming yaitu kita membaca dengan cepat. Tujuannya adalah yang pertama, kita harus yang line pertama itu harus benar-benar kita baca karena disitulah biasanya terletak pikiran utamanya. Jadi untuk yang line pertama kita harus benar-benar fokus ya. Kemudian yang berikutnya kita kayak ya dibaca tapi nggak terlalu lama gitu ya. Karena kita ingat ya waktunya cuma 1 menit untuk satu soal. Nah setelah itu baru kita ke soal. Baru dari soal itu yang ditanyakan apa kita coba temukan keywordnya dulu. Ini dari pertanyaan ini tentang apa. Nah kita cari jawabannya di bacaannya. Karena kita sudah melakukan skimming di pertama tadi. Mudah-mudahan kita ingat oh tadi ada membahas tentang ini di line sekian. Itu mudah-mudahan menjadi bekal ya buat kita untuk menjawabnya. Kemudian yang berikutnya jangan khawatir kalau mendapatkan teks yang tidak familiar bagi kita. Nah ini ini kan buat akademik ya. Kalau akademik itu kan bisa pembahasan tentang ekonomi, tentang hukum, sastra dan lain sebagainya. Bisa jadi kita bukan orang sastra, kita bukan orang hukum. Tapi ya yang lainnya juga kayak begitu ya. Itu tuh nggak masalah ya karena semua informasinya itu tidak harus kita ketahui dari luar, tapi ada di dalam bacaannya. Jadi kita nggak perlu khawatir. Kemudian ini nomor 3 juga sama ya tadi tentang strategi waktu. Kita langsung, nah yang nomor 4,
Kalau memang waktunya udah habis, kita udahlah, kita kita coba lah yang kemungkinan terbesar yang itu kita jawab aja. Karena tidak ada pengurangan nilai kalaupun jawaban kita salah. Saya pikir itu dulu ya, Bapak Ibu sekalian tentang tips untuk reading. Kita coba aja untuk soalnya, dan supaya kita sama persis seperti yang yang tes yang sebenarnya, satu soal saya pikir untuk 1 menit. Nanti di latihannya ada 4 soal, jadi saya akan memberi waktu sekitar 4 menit untuk menjawab soalnya. Gimana? Pak Is, Terlalu lama, mohon Pak? maaf ini karena waktunya Waktunya? sangat terbatas, Oh, ya jadi udah. kita cuma 1 Berarti soal aja gimana? untuk reading 1 ya. soal aja ya? Oh ya udah, kita 1 soal aja ya Bapak-Bapak, saya waktunya 1 menit aja ya. Oke. Bapak-Bapak udah siap semua? Oke ya, kita langsung aja untuk soal yang pertama. Oke Bapak Ibu, sudah selesai ya, silakan dijawab. Wow. Oke, jawabannya ada D, C, dan ada yang A juga. Oke ya, kita langsung aja ke pertanyaannya. The paragraph preceding this passage most probably discusses. Nah, di sini adalah kata kunci adalah preceding. Jadi paragraf yang sebelumnya itu membahas tentang apa. Nah, tips untuk menjawab soal ini, kita harus melihat yang kalimat pertama. Oke ya, di sini ada the most conservative sect of the Mennonite Church is the Old Order Amish with dan seterusnya. Nah, di situ kita melihat ada konservatif ya sebagai kata kuncinya di sini. Nah, kalau suatu biasanya kan kalau paragraf itu berurutan ya, habis jawab A, membahas A, B. Kemudian di akhir dari paragraf sebelumnya itu biasanya menunjukkan apa yang akan dibahas sebelumnya. Nah, makanya dari situ kita kalau melihat yang sebelumnya seperti apa, berarti dari yang pertama. Maka di situ konservatif dari Mennonite Church, maka kalau tentang life itu bukan, tentang lifestyle-nya juga bukan. Nah, yang ini adalah the most konservatif itu apa namanya? Ya, apa namanya? The most itulah ya. Karena ini membahas konservatif, berarti bisa jadi yang sebelumnya adalah membahas tentang liberal. Jadi apa namanya, kata kunci di sini adalah konservatif sama Mennonite Church. Gitu ya. Kalau membahas life kayaknya enggak, kemudian lifestyle juga enggak. Kemudian kalau konservatif, nah ini sudah membahas konservatif, pasti bukan ya. Saya pikir seperti itu ya Pak, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf karena waktunya terbatas, saya nggak bisa melanjutkan soal berikutnya. Saya pikir itu, mohon maaf sebelumnya, dan terima kasih. Pak Edi, silakan dilanjutkan. Ya, baik. Terima kasih Pak Is. Untuk structure, karena waktunya terbatas, nanti akan kita taruh di akhir ya Bu Nisa ya. Ya, Selanjutnya Pak. saya serahkan ke Bu Nisa sebagai moderator. Oke, terima kasih Pak Edi dan Pak Is. Oke, pembahasan yang sangat menarik karena kalau ngebahas TOEFL tuh nggak bisa hanya 30 menit ya. It takes long time. Banyak sekali waktu yang kita harus lakukan, banyak sekali strategi yang kita lakukan dan latihan. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut lagi di WhatsApp group. Bapak dan Ibu bisa bertanya lebih lanjut kepada Pak Edi dan Pak Is. Oke, sebelum kita memulai tes simulasi, mari kita berfoto dulu.
kepada Bapak dan Ibu, silakan dinyalakan kameranya. Sambil tadi katanya ada yang bermasalah dengan audio, silakan dicek speakernya karena di bagian pertama adalah listening. Kita tentunya kita tidak mau rugi karena ada masalah dengan speaker kita atau headset kita atau headphone kita. Silahkan dicek. Nah, barusan seperti saya, mungkin kabelnya kesenggol-senggol. Oke, nah kabel seperti kabel kamera saya kesenggol. Oke, sebentar. Oke, saya akan foto. Kita ada 3 slide. Saya dari slide pertama, silakan. Oke, Bapak dan Ibu silakan bersenyum. Kita senyum sebelum tes dimulai. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. Oke. 1, 2, 3. Oke, slide ketiga. Oke, slide ketiga. Are you sure Bapak dan Ibu di slide ketiga tidak akan menyalakan kameranya? Oke, saya tunggu ya. Oke, 1, 2, 3. Oke. Bapak dan Ibu, selanjutnya kita akan mendengarkan instruksi, simulasi, dan penjelasan. Silahkan dipersiapkan device-nya, headset untuk yang bagian pertama adalah listening. Silahkan dipersiapkan headphones atau headset-nya, kemudian posisi device-nya. Pak Edi silahkan memberikan instruksi dan penjelasan mengenai apa yang harus dilakukan Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih Bu Nisa. Baik, selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan secara singkat ya. Ini waktunya sudah mepet ya. Oke. Saya langsung saja menjelaskan mengenai petunjuk umum pelaksanaan. Bapak dan Ibu bisa dapat melihat di layar ada 15 poin yang akan saya jelaskan secara at glance ya, secara singkat. Ya, jadi peserta wajib memastikan jaringan internet stabil karena ini berhubungan dengan listening terutama ya. Kalau untuk reading ataupun structure itu kan karena dia memang tidak membutuhkan bandwidth yang lebih besar, sehingga pastikan pada saat listening seperti yang Bu Nisa tadi katakan, jangan mau rugi gitu ya. Pastikan internetnya stabil karena kalau tidak pasti akan sangat terganggu. Yang kedua, tidak ada pengulangan pemutaran audio pada saat listening atau penambahan waktu karena gangguan internet dari peserta. Jadi kita show must go on. Apapun yang terjadi kita akan terus berlanjut ya. Peserta tidak diperkenankan untuk menyebarluaskan link Zoom dan link Google Form ke siapapun. Harap dipahami, harap dimaklumi. Kemudian yang keempat, peserta wajib bergabung ke ruangan Zoom tepat waktu. Oke, tadi sudah ya. Tes dilaksanakan pada pukul 9. Tidak ada toleransi tambahan waktu bagi peserta yang terlambat. Kami mohon maaf. Kemudian peserta disarankan menggunakan laptop atau komputer untuk mempermudah pada saat listening. Karena kalau kita menggunakan smartphone atau handphone, itu pada saat kita mendengarkan kita tidak bisa melihat Google Form-nya. Dan sebaliknya, pada saat kita melihat Google Form kita tidak dapat mendengarkan. Jadi kita tidak bisa melakukan dua task atau dua aktivitas secara bersamaan. Tapi kalau dengan komputer kita bisa sambil mendengar sambil melihat Google Form-nya. Seperti itu Bapak dan Ibu. Ini masalah teknis. Jadi saya sarankan mulai dari sekarang bagi yang menggunakan smartphone atau handphone silakan untuk rejoin atau silakan leave dulu sekarang dan rejoin sebelum itunya dimulai, simulasinya dimulai. Kemudian peserta tidak diperkenankan untuk mengaktifkan virtual background Zoom, Bapak dan Ibu. Silakan dinonaktifkan virtual background Zoom-nya karena kita ingin memastikan tidak ada siapa-siapa di situ. Kita ingin mensimulasikan seperti kondisi sebenarnya ya Bapak dan Ibu ya. Walaupun memang online seperti inilah kami mengadaptasi beberapa peraturan sesuai dengan peraturan resmi yang ada di ITS pada saat TOEFL ITP online berlangsung. Kemudian selama tes berlangsung, peserta harus tetap berada di depan layar komputer atau laptop. Peserta tidak diperkenankan meninggalkan tempat duduk dan ruangan selama tes berlangsung. Ya, ini memang kita tidak mungkin mengecek satu-satu saat ini, tapi kita butuhkan itu adalah integritas dari Bapak dan Ibu. Kita percaya kita sama-sama dewasa. Seperti itu. Kemudian
Peserta tidak diperkenankan untuk ke toilet selama tes berlangsung ya. Jadi Bapak dan Ibu kalau ingin ke toilet silahkan sekarang ke toilet sebelum link di-share ya. Proktor akan memberikan waktu ke toilet sebelum tes berlangsung. Komunikasi antar peserta dan proktor selama tes berlangsung hanya menggunakan Zoom chat melalui private chat. Kalau misalnya Bapak dan Ibu ada pertanyaan, silakan raise your hand ya secara virtual ya. Kalau raise hand kayak gini nggak kelihatan. Jadi virtual raise hand ada toolsnya di Zoom, silakan. Nanti kalau ada kendala teknis, kemudian jika peserta menggunakan hotspot seluler atau tethering menggunakan handphone, maka semua perangkat elektroniknya diletakkan di belakang peserta dan harus dapat terlihat di layar Zoom ya untuk menghindari kecurangan. Semua perangkat elektronik atau digital dan HP yang tidak digunakan sebagai hotspot seluler wajib dinonaktifkan supaya tidak mengganggu. Kemudian peserta tidak diperkenakan makan dan minum selama ujian berlangsung. Jika peserta melanggar tata tertib ujian, maka akan didiskualifikasi dan otomatis akan dikeluarkan dari tes. Kami akan remove dari Zoom. Nanti saya, Pak Is dan mungkin Bu Nisa juga akan mengecek siapa yang mengikuti peraturan atau tidak. Seperti itu Bapak dan Ibu, supaya tetap kondusif. Nah, nanti buat 5 peserta yang beruntung, nanti akan ada door prize, voucher diskon, total 500.000. Untuk masing-masingnya 100.000 dengan ketentuan voucher diskon berupa potongan 100.000 untuk program TOEFL ITP preparation class untuk yang regular class-nya di ultimate course, kemudian untuk speaking for adults-nya juga yang regular class. Dan voucher diskon ini berlaku untuk periode kelas Juli dan tidak dapat diserahkan ke orang lain, dan diskon hanya berlaku jika kuota kelas masih tersedia. Dan diingatkan bahwasanya kelas di UC itu biasanya maksimal 8 orang. Jadi Bapak dan Ibu nanti yang beruntung mendapatkan voucher diskon untuk segera mendaftar jika tertarik. Mungkin itu saja untuk peraturan pelaksanaan tes ini ya Bapak dan Ibu, harap dimaklumi dan mohon kerjasamanya supaya tes ini berjalan kondusif. Selanjutnya saya akan membagikan link untuk listening. Oke. Ada pertanyaan Pak Edi dari Bu Rohani? Oke, mohon maaf. Ya, bagaimana Pak? Ya, Dadan? mohon maaf. Mohon maaf Pak, ini saya mungkin kalau dilihat saya menggunakan 2 device. Jadi satu pakai handphone, satu lagi pakai komputer. Karena yang komputer ternyata yang bermasalah audionya. Jadi saya audionya dari handphone gitu. Boleh, boleh. Ya. Silahkan. Ya, menjelaskan aja. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Ibu atas konfirmasinya. Iya. Oke. Itu untuk Ibu Vanka, apakah Ibu Vanka juga menggunakan 2 device atau hanya handphone? Oh iya, saya menggunakan 2 device karena Oh iya. Maaf ya Pak, karena layarnya itu kalau yang di laptop ini Glitching ya. Ini kayak ini. Jadi ya. 2 izin ya Pak ya. Ya, tidak apa-apa Ibu dan Bapak dan Ibu ya. Oke, untuk Bapak dan Ibu silakan mulai dari sekarang di on cam ya, diaktifkan kameranya. Pak Is dan Pak Edi, kita akan remove peserta yang off cam ya. Kita mulai dari sekarang ya. Iya, mohon boleh maaf silakan. Ya. Silakan dinyalakan semua kameranya. Ini Pak Dadan, Pak Is, apakah saya sudah bisa share linknya? Sebentar, kita cek dulu. Peserta yang masih off cam. Silakan dinyalakan kameranya. Mohon izin kami remove ya Ibu Bapak jika masih off cam. Karena di ITS seperti itu juga gitu. Jadi kita biasakan. Itu saya yang di handphone di off cam apa dinyalakan juga? Dinyalakan aja Bu supaya terlihat. Salah satunya aja Bu, salah satunya ya. Oh ya, salah satunya, oke. Oke. Informasi kalau misalnya Zoom-nya kameranya glitch bisa dicek di settingan video ke advance, kemudian di klik yang kotak biru yang optimize quality of the video, send with the noise, itu kalau tadinya warna biru bisa diklik menjadi warna tidak ada kliknya, tidak ada tiknya. Host, boleh kita mulai remove saja peserta yang off cam. Ya. Jadi kalau Ibu Bapak ada kendala internet, kemudian keluar dari Zoom, silakan masuk kembali dan dinyalakan
kameranya, karena kami akan melakukan beberapa kali screenshot ya, untuk memastikan kita lakukan seotentik mungkin sesuai dengan standar pelaksanaan tes. Pak, bisa dikirim linknya lagi nggak, Pak? Link apa, Bu Belum, Mutia? Ibu. Belum dikirim, Bu. Tenang, Bu. Ya, Ya, kita ini sedang masih coba remove ini dulu, peserta. remove peserta dulu yang off cam. Oke, Pak Edi, Pak Is, boleh kita remove dulu semuanya ya, bagi Ya. yang tidak Silakan. on cam. Boleh dibantu aja supaya kita bareng-bareng. Pak Dadan, Iya, Pak Hero. izin usul untuk dimatikan fitur itunya ya, mikrofon untuk peserta supaya khawatir terganggu pada saat listening. Ya, baik, Pak. Pak Ivan saya remove ya, Pak Ivan. Supaya cepat boleh dibantu, Bu. Bentar, Pak. Bu Putri boleh dinyalakan aja videonya supaya tidak di-remove. Ibu Siti sudah. Oke, Bu Putri Seperti berarti udah ya? itu ya. Udah Ya. semua sih harusnya. Sudah ya, oke. Heeh. Sebenarnya peserta sedikit kami tidak masalah. Yang penting memang benar-benar sesuai standar ya pelaksanaannya, Betul. Ibu Bapak. Ini ya. bukan tentang jumlah ya Pak Dadan ya. Bukan, iya, bukan. Semangat teman-teman. Kayaknya udah pada deg-degan ini. Yang belum. Santai relax ya Iya, teman-teman ya. 2 jam ke depan ini di depan layar ya. Semangat Bu Kuni ini udah siap Bu Kuni ini. Semangat. Ya, silakan Pak Edi, Pak Is. Ya. Bismillah ya teman-teman. Bismillah. Maaf, apakah kita akan memberikan waktu 1 menit untuk ke toilet? Katanya ada yang izin ke toilet. Ya, silakan 1 menit. Silakan 1 menit ya, Ibu Bapak. Kalau mau ke toilet silakan. Yang sudah masuk device-nya silakan dicek lagi. Speak audio dicek lagi. Di tes speaker and microphone-nya kalau masih bermasalah silakan. Untuk yang bermasalah dengan kamera bisa ke video setting. Ini biasanya terjadi ketika kita automatically updated ada yang bermasalah. Bisa diklik ke advance video setting, video yang di paling bawah ada advance, kemudian di klik yang optimize quality of the video send with the noise, itu kalau masih berwarna biru, klik biru, itu diklik jadi berwarna putih, tidak diklik, tidak dipilih. Oke, kayaknya sepertinya Ibu Carmila bisa dicoba karena dari tadi glitch. Silakan. Pertanyaan dari Bu Yuli tadi sudah saya jelaskan bahwasanya Ya. kalau memakai handphone itu tidak bisa pada saat yang bersamaan. Misalnya Ibu membuka Google Form dan Ibu tidak bisa mendengar audionya. Pada saat Ibu mendengar audio, berarti Ibu tidak bisa membuka Google Form. Jadi tidak bisa bersamaan. Makanya lebih susah secara teknis gitu. Jadi tidak akan maksimal. Silakan, saya kurang tahu ini Ibu atau Bapak Didin, Ibu Didin atau Bapak Didin untuk kembali rejoin. Tuh, Pak Didin Tidak sudah ada. masuk. Oke. Ibu Kori ini masih off cam atau bagaimana ini? Iya, Ibu Kori kenapa masih off? Kalau di saya. Ibu Kori sudah on cam. Oh, sudah on cam ya. Oke, baik, terima kasih. Tidak pakai handset Tidak apa-apa. tidak apa-apa. Ya pasti agak berkurang ini ya. Kejelasannya Privilege ya, aja. kejelasannya, clarity-nya akan berkurang pastinya. Oh, itu Bu Kori mau ini join lagi. Silahkan, tenang aja. Jadi kalau ngikutin yang ITS lebih tegang lagi Bapak Ibu. Yang online lebih tegang, yang offline juga lebih tegang lagi. Kalau di real test malah disuruh 160 derajat kameranya diputar. Iya, menunjukkan di meja kita. Mejanya kosong. Di belakang nggak ada. Itu aslinya. Sebelumnya kita di UC juga pernah mengadakan semacam ini dan kita tuh karena pesertanya lebih sedikit, jadi kita beneran mengecek satu-satu sebelum peserta itu masuk ke ruang ini ujian, kita kasih ke breakout room, kita cek dulu di sini gitu. Tapi karena ini lumayan ya 70 ya, bisa 1 jaman gitu ya kita ngeceknya. Oke, bagaimana? Ya, yang belum on itu Bu Kori sama Bu Ajeng ya? Bu Kori tadi baru join lagi. Ibu Nur Hikmah.
Itu baru masuk Bu Nur Oh, baru Hikmah. masuk. Oh, yes. Oh, masih. Oke, oke. Ya, Bu Kori sudah on Ya. cam. Bu Mangga Ya. silakan Bu Kori. Silakan Bu Kori. Bu Nur Hikmah, silakan on cam. Ya, terima kasih. Udah, kita bisa mulai sekarang? Ya, silakan. Iya. Oke, saya share Oke. sekarang ya. Ya. Sebentar. Saya pastikan ini adalah listening. Bismillah. Jangan sedih, saya juga deg-degan kok ya. Oke ya, bismillah ya. 1, 2, 3. Iya, silakan klik link tersebut Bapak dan Ibu. Pastikan soalnya benar. Untuk soal pertama itu, she broke the window herself. Apakah benar? Masih terkunci soalnya, Pak. Pak, Oh, masih masih terkunci ya. terkunci. Oh, oke. Kepada Ibu Putri Dewi Wulandari, tadi pakai 2 device ya? Oke. Masih terkunci ya. Pada yang baru join, Bapak Joko Sulistya, kita akan langsung mengerjakan listening. sebentar. Silahkan membuka kameranya sebagai salah satu syarat. Ya Bu, ini tadi pakai 2. Oh iya, gak apa-apa Pak, silahkan. Bentar ya Bapak Oke. Ibu. Oke, sambil menunggu. Oke, miss question, correct answers, point value, default responses. Oh, oke, sebentar. Send responders, responder input, allow response editing. Oke. Coba Bapak dan Ibu, Coba lagi. ini coba lagi ya. Apakah masih sama? Masih sama Pak Edi. Masih sama ya? Make a quiz immediately after submission. Collect correct answers, point default question value, responses, require sign in, allow response editing. Oh, allow response editing berarti ya? Enggak ya, bukan ya. Send responders a copy of their response. Kayaknya bukan ya. Collect email addresses, do not collect. Oke. Mungkin Di warna bagian- hijau, merahnya itu yang diganti tuh biasanya. Iya betul. Di bagian Iya. responses Pak Edi, di Iya. bagian kedua. Tab Di kedua. Yang off itu. Yang send responses a copy. Bukan. Allow responses gitu. Oh, Jadi allow boleh response boleh editing. ngirim responses, Bukan. bukan yang editing. Di sini mohon maaf nih saya sebentar ya. Aduh, mohon maaf. Bukan dari situ, biasanya dari responses, nanti ada yang hijau merah gitu. Nah, di sini ini tampilannya seperti ini. Di responses, kemudian nanti not accepting response menjadi warna hijau. Iya, betul. Jadi accepting response. Oh iya, maaf. Oh iya. Ya, sekarang sudah. Oke. Menegangkan ya. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih Pak Heru. Tadi saya tidak melihat. Oke, coba kalau sekarang gimana? Sudah. Sudah ya? Sudah, silakan. Oke. Silakan diisi dulu Bapak Ibu namanya, your full name. Sama silakan dibaca ya pernyataan kejujuran akademik. Kemudian yang soal pertamanya adalah she broke the window herself. Benar atau tidak? Bu Benar, Nisa? Pak. Benar ya, Benar. Pak Dadan ya? Oke, Sudah baik. benar, Pak. Kalau begitu bisa langsung dimulai. Oke, kita hitung 5 countdown to 5 ya Pak Edi. Pak Boleh, Is, Ibu. ya, audionya. Oke, 5, 4, 3, 2,
1. Silakan Pak Edi dan Pak Is Ya. dipasang audionya. Saya yang share, Pak Is. Ya, silakan Pak Edi. Ya, baik. Sudah terdengar Bapak dan Ibu? Sudah, Pak. Sudah Pak Edi. Part A, Directions. Each item in this part consists of a brief conversation involving two speakers. Following each conversation, a third voice will ask a question. You will hear the conversations and questions only once, and they will not be written out. When you have heard each conversation and question, read the 4 answer choices and select the one, A, B, C, or D, that best answers the question based on what is directly stated or on what can be inferred. Then fill in the space on your answer sheet that matches the letter of the answer that you have selected. Here is an example. You will hear, "Do you think I should leave this chair against the wall or put it somewhere else?" Over by the window, I'd say. What does the woman think the man should do? You will read, A. Open the window. B. Move the chair. C. Leave the room. D. Take a seat. From the conversation, you find out that the woman thinks the man should put the chair over by the window. The best answer to the question, "What does the woman think the man should do?" is B. Move the chair. You should fill in B on your answer sheet. Now let's begin with the first conversation. Number 1. "Did Joan get someone to fix the broken window?" No, she did it herself. What does the woman say about Joan? Two. "You're from Mayport? There's a big golf tournament held there every year, isn't there?" You're right. That golf tournament really put our little town on the map. What does the woman say about the town of Mayport? Number 3. This painting isn't an original, it's a copy. How do you know that? What does the man ask the woman? Number 4. Do you know where the nearest pharmacy is? There's one in the supermarket on Lexington Street, right next to that big used car lot. What does the woman probably want? Number 5. Mandy, did you get a chance to read that magazine I gave